Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya, Felinda Anjani, dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa, dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT
yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM IPW. Sangat berlebihan, Kapolri harus gerak.
Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM.
Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang
selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak.
Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM.
Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang
selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi kami, saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO, memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi.
Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM.
Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang
selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal Saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak.
Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM.
Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik
dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi kami, saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal Saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi.
Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM.
Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang.
Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal Saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan.
Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut, ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang.
Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri.
rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar, karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur,
maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang.
Rudy Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudy Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudy Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudy Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudy Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat
ringan administratif ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar, karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal Saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim
guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal,
Menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudi Soik memasang garis polisi. Rudi Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudi lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudi Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudi Soik datang. Rudi Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudi Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudi Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudi Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudi Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudi Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudi Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudi Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudi Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan
dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar, karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi kami, saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO, memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal Saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar.
Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung.
Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudy Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudy Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudy Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudy Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT
di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar, karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi kami, saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO, memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat
Karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan,
Rudy Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudy Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudy Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudy Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini,
mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal Saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy
hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut, ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu,
sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudy Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudy Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudy Soik mencontohkan, pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang
beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir.
Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Poko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Poko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Poko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1, pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto pasal 5 ayat 1 huruf B, C pasal 10 ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal Saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, pasal 13 ayat 1, pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf B, C pasal 10 ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjabat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudy Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudy Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudy Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudy dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudy sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudy dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudy melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudy. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudy dipecat karena selama ini Ibda Rudy dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudy juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudy hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudy dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Pelaku TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Pelaku TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Pelaku TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam drum. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C. Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak. Ibtu Rudi Soik dipecat seusai bongkar dugaan mafia BBM. IPW sangat berlebihan, Kapolri harus gerak. Pemecatan Ibda Rudi Soik dari Polda Nusa Tenggara Timur menuai kontroversi. Pasalnya, Rudi dipecat secara tidak hormat setelah berjuang mengungkap mafia BBM di Kota Kupang. Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso menilai pemecatan terhadap Rudi sangat berlebihan. Berdasarkan keterangan Polda NTT, Rudi dipecat karena melanggar kode etik saat menyelidiki dugaan penyalahgunaan BBM. Menurut Sugeng, jika benar Rudi melakukan kesalahan prosedur, maka sanksi yang dijatuhkan semestinya bukan dipecat. Ia pun meminta Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengerahkan tim guna mengusut tuntas pemecatan Rudi. IPW menduga ada oknum Polri yang gerah karena praktik mafia BBM dibongkar. Sugeng sendiri sangat menyayangkan Ibda Rudi dipecat karena selama ini Ibda Rudi dikenal sebagai anggota berprestasi. Rudi juga pernah membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang di Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, Polda NTT membantah alasan pemecatan Rudi hanya karena memasang garis polisi di lokasi penimbunan BBM. Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi menyebut ada 7 laporan polisi yang masuk terkait Rudi dalam waktu 2 bulan terakhir. Salah satunya terkait dugaan perselingkuhan yang kemudian dibantah oleh
Direktur Utama PT RBT sebut Sandra Dewi pernah transfer 10 miliar rupiah. PT RBT merupakan perusahaan smelter timah swasta yang diwakili oleh suami Sandra Dewi, Harvey Boyce. Dilansir dari Kompas.com, informasi pengiriman uang ini terungkap ketika Anggraini dihadirkan sebagai saksi dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas timah yang menjerat mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Mokhtar Rizah Pahlevi, Tabrani, pengusaha Helena Lim, dan lainnya. Anggraini kemudian menjawab pada tahun 2019 suaminya pernah mengatakan meminjam kepada Harvey Boyce, kemudian transfernya masuk dari Sandra Dewi 10 miliar rupiah. Menurutnya, uang itu masuk ke rekeningnya pada Desember 2019 ketika suaminya meminjam uang kepada Harvey Boyce untuk modal usaha. Jaksa pun mengulik lebih dalam kenapa uang itu ditransfer oleh Sandra Dewi, bukan Harvey Boyce. Tetapi Anggraini menjawab tidak tahu. Ia mengaku mengetahui uang dikirim dari Sandra Dewi karena terdapat notifikasi dari rekeningnya bahwa pihak pengirim uang 10 miliar adalah aktris tersebut. Jaksa lantas bertanya, uang yang diterima dari Harvey Boyce dan Sandra Dewi digunakan untuk apa? Anggraini mengaku, uang dari suami istri itu pernah ditransfer lagi 2 kali dan ditarik tunai 1 kali. Ia mengetahui ini ketika penyidik dari Kejaksaan Agung menunjukkan rekening koran saat dirinya menjalani pemeriksaan. Dalam persidangan itu, jaksa juga mencecar Anggraini apakah ia pernah menerima uang dari Harvey Boyce. Anggraini kemudian mengatakan dirinya beberapa kali dikirim uang tunai oleh Harvey Boyce untuk ditukar dengan uang baru. Anggraini mengaku lupa karena transfer dilakukan sejak lama. Namun jaksa membacakan catatan yang menyebut transfer dilakukan hingga beberapa kali. Dalam perkara korupsi ini, negara diduga mengalami kerugian keuangan hingga 300 triliun rupiah. Mokhtar, Emil Ermindra, dan kawan-kawannya didakwa melakukan korupsi ini bersama-sama dengan pengusaha Helena Lim. Perkara ini juga turut menyeret suami aktris Sandra Dewi, Harvey Boyce, yang menjadi perpanjangan tangan PT RBT. Harvey Boyce bersama Helena Lim disebut menikmati uang negara hingga 420 miliar rupiah. Atas perbuatannya, Harvey Boyce didakwa melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan pasal 3 Undang-Undang tahun 2010 tentang TPPU. Baik pemirsa Sri Peko TV, informasi tadi juga menutup live update hari ini. Saya Felinda Anjani, pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Halo pemirsa Sri Peko TV, jumpa lagi bersama saya Felinda Anjani dalam live update Sri Peko TV, edisi 14 Oktober 2024. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudiana kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Padahal disuruh atasan, Ibtu Rudi kecewa dipecat usai bongkar mafia BBM. Anggota Polda Nusa Tenggara Timur NTT Ibda Rudi Soik dipecat setelah membongkar mafia bahan bakar minyak BBM di Kota Kupang. Rudi Soik dinilai telah melanggar kode etik profesi Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM. Adapun alasan pemecatannya karena memasang garis polisi di tempat penampungan BBM ilegal di Kota Kupang. Rudi Soik pun mengaku terkejut dengan keputusan tersebut. Padahal, menurutnya, penyelidikan itu dilakukan atas perintah pimpinannya yakni Kapolres Kupang Kota, Kombes Pol Aldinan Manurung. Ia pun menilai pemberhentian tidak dengan hormat PTDH dirinya ini sebagai hal yang menjijikkan. Bahkan, Rudi Soik mengaku selalu ditekan ketika menghadiri persidangan. Dia juga tak diberi kesempatan untuk menjelaskan rangkaian penyelidikan kasus mafia BBM yang berujung pemasangan garis polisi. Sementara itu, sidang kode etik dengan agenda pembacaan tuntutan dan putusan terhadap Rudi Soik digelar pada Jumat pagi. Namun, Rudi Soik tak menghadiri sidang tersebut. Rudi Soik mencontohkan,
Pemasangan garis polisi itu ada rangkaian cerita. Mulai dari awal hingga terjadinya pemasangan garis polisi di rumah terduga pelaku mafia BBM, Ahmad Ansar, Kamis tanggal 27 Juni tahun 2024. Akan tetapi, pimpinan sidang kode etik hanya fokus di tanggal 27 Juni tahun 2024 saat Rudy Soik memasang garis polisi. Rudy Soik pun menyebut, ia tak diberi kesempatan untuk menjelaskan alasannya memasang garis polisi. Rudy lantas menuturkan, pada tanggal 27 Juni tahun 2024, dia menanyakan kepada pemilik rumah tempat dipasangnya garis polisi, meski saat itu tidak ada BBM dalam room. Rudy Soik kemudian melontarkan sejumlah pertanyaan kepada pemilik rumah tersebut, termasuk pertanyaan terkait pemberian uang senilai belasan juta kepada anggota polisi sebelum Rudy Soik datang. Rudy Soik pun menyayangkan proses sidang kode etik yang dijalaninya tidak mencari fakta-fakta tentang mafia BBM. Namun, seolah-olah terkesan Rudy Soik telah melanggar standar operasional prosedur SOP. Saat bertanya terkait SOP yang dilanggar, Rudy Soik justru dianggap berbelit-belit. Rudy Soik juga mengaku mengantongi surat tugas saat mendatangi rumah dua orang terduga mafia BBM tersebut. Dia juga melaporkan rangkaian penyelidikan atas dugaan pidana itu ke atasannya Kapolresta dan Kasat Reskrim. Karena keputusan pemecatan ini bersifat final, maka Rudy Soik akan menempuh upaya hukum lainnya yakni banding. Sementara itu, Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi membenarkan terkait sanksi PTDH terhadap Ibda Rudy Soik. Arya Sandi menuturkan, sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Rudy Soik digelar di ruang Direktorat Tahti Lantai 2 Polda NTT, Jumat. Ketika dikonfirmasi pos tanda hubungkupang.com, Arya Sandi mengungkapkan, sidang berlangsung selama 7 jam, dimulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Arya Sandi menjelaskan, Rudy Soik melakukan pelanggaran kode etik profesional Polri berupa ketidakprofesionalan dalam penyelidikan dugaan penyalahgunaan BBM dengan cara melakukan pemasangan polis lain di lokasi milik Ahmad Ansar dan Al-Ghazali Munandar. Adapun pasal yang dilanggar, Pasal 13 Ayat 1, Pasal 14 1 huruf B Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri Junto Pasal 5 Ayat 1 huruf B, C Pasal 10 Ayat 1 huruf A angka 1 dan huruf D Perpol 7 Tahun 2002 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Komisi Kode Etik Polri. Keponakan Prabowo Rahayu Saraswati bela Ibda Rudy Soik, polisi berprestasi malah dipecat seusai bongkar mafia BBM. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudy Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sangat ringan administratif, ya, melakukan bukan pelanggaran hukum dalam hal ini, tetapi diputuskan dengan secara sepihak oleh Polda NTT, di mana beliau diberhentikan secara tidak terhormat. Kami, bagian dari Jaringan Nasional Anti TPPO, sangat menyayangkan sikap ini, mengetahui bahwa tentunya mengingat bahwa beliau pada saat dituduhkan melakukan sesuatu yang bertolak belakang dengan keputusan mereka, sebenarnya memiliki surat perintah yang waktu itu memang beliau lakukan untuk mencoba mencari tahu
oknum-oknum atau sindikat dari mafia BBM kali ini, bukan TPPO tetapi BBM yang terjadi di NTT, yang sangat merugikan masyarakat, terutama para nelayan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi dalam hal ini kami menanyakan, meminta untuk adanya perhatian khusus dari Kapolri, perhatian khusus dari Polri, dari Mabes Polri, dan tentunya berharap adanya evaluasi yang dilakukan. Mengingat bahwa sekali lagi Saudara Rudi Soik memiliki reputasi yang sangat baik, kami bekerja sama dengan beliau untuk melawan oknum-oknum perdagangan orang yang ada di NTT, dan tentunya banyak pihak yang bisa memberikan testimoni atau kesaksian atas karakter beliau. Jadi kami sangat menghimbau dari adanya pihak yang berwenang untuk evaluasi, dan sepertinya ini menjadi suatu hal yang jauh lebih besar karena bahwa beliau waktu itu sedang melakukan tugasnya, tetapi justru ini yang terjadi hanya karena beliau mencoba untuk mengungkapkan persoalan tentang mafia BBM yang ada di NTT. Jadi sekali lagi saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo selaku anggota DPR RI dan juga dalam hal ini Ketua Umum Jaringan Nasional Anti TPPO memohon untuk adanya perhatian khusus dari Polri dan juga khususnya Pak Kapolri. Dan saya juga sudah menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memberikan atensi beliau secara langsung untuk memantau kasus ini. Terima kasih. Ya, saya sebagai Ketua Umum dari Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang, mewakili lebih daripada 30 individu dan juga organisasi yang memang fokus untuk melawan perdagangan orang di Indonesia, sangat menyayangkan sikap yang telah diambil oleh Polda NTT, yang dimana mereka telah memutuskan untuk memberhentikan secara tidak terhormat salah satu anggota mereka yang terbaik. Kami mengetahui mengenal saudara Rudi Soik dengan sangat baik. Beliau adalah salah satu anggota kami yang memang selama bertahun-tahun melawan oknum-oknum perdagangan orang. Bahkan terkadang oknum-oknum yang ada di dalam badan penegakan hukum itu sendiri, rekan-rekannya sayangnya. Dan dalam hal ini beliau sedang dituduh untuk melakukan